kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Semua sehat ya? Luar biasa. Sekarang hari kita berjumpa lagi hari ini di hari Minggu. Sebentar lagi kita mau ibadah. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita supaya kita siap menerima firman Tuhan, kita siap memuji Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami bisa berkumpul kembali walaupun kami berkumpul melalui online, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami masing-masing di rumah kami. Dan sebentar kami mau siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau, menjadi anak yang lebih mencintai Engkau lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau nyanyi nih. Lagunya apa ya? Haleluya. 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 Ada yang bisa nggak ya? Pasti bisa dong. Yuk, sama-sama yuk kita nyanyi haleluya. Sekarang kita mau menyanyi lagi nih lagu kedua. Apa ya? I've got a joy, joy, joy. Kemarin siapa yang masih ingat ya lagunya ya? Angkat tangan. Angkat tangan. Yuk kita sama-sama nyanyi. And I'm so
sebelum itu, bagi adik-adik yang mau mengirimkan pujian, boleh ya minta mama papahnya untuk video. Nanti videonya dikirim ya ke nomor, mana ya nomornya ya? Itu nomornya. Nah, udah keluar ya. Suruh mami papinya nanti kirim ke nomor ini ya. Oke. Nah, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi ini anak-anak-Mu bisa berkumpul Tuhan di rumah masing-masing untuk beribadah online bersama-sama dengan kami kakak-kakak sekolah minggu. Dan terima kasih juga Engkau memberi kesempatan ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan, memiliki hati yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mau berubah dan firman Tuhan tertanam dalam diri kami. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman, biarlah firman tersebut menjadi rema di hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali di ibadah online Agape Kids. Tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan.
Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum itu, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau memberkati setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hati yang gembur, berikan hati yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, bimbing kami Tuhan, berikan hikmat sehingga kami mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu gambar ini? Nah, ini adalah logo dari apotek. Kalian pasti udah tahu kalau apotek itu adalah tempat untuk membeli obat. Supaya kalau kita sakit dengan minum obat, kita bisa sembuh. Adik-adik tahu? Ternyata logo ini berasal dari sebuah kisah bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Mau tahu ceritanya? Yuk kita nonton videonya sama-sama ya. Ular tembaga diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Pada waktu itu bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi bangsa Edom. Tetapi lagi-lagi bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh karena mereka tidak mendapatkan air untuk minum. Mereka lupa akan semua pertolongan Tuhan bagi mereka, bahkan mengeluarkan kata-kata yang melawan Allah dan Musa. Mereka tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Musa, mengapakah engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati terbunuh di padang gurun ini? Tuhan heran melihat bangsa Israel. Mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan sanggup menolong apapun keadaan mereka. Akibat ketidakpercayaan bangsa Israel ini, Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk datang ke antara mereka. Ular-ular itu mulai memanggut orang-orang Israel yang tidak percaya, sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Setelah mereka melihat hal itu terjadi, mereka mengingat Tuhan. Lalu mereka mendapati Musa dan meminta Musa berdoa kepada Musa, Tuhan, untuk menjauhkan ular-ular itu dari bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang yang tinggi. Setiap orang yang terpagut ular harus melihat ular tembaga itu jika mereka ingin tetap hidup. Benar, setiap orang yang terpagut ular tetap hidup dan sembuh ketika mereka melihat ular tembaga di tiang yang diangkat Musa. Demikianlah Tuhan menolong bangsa Israel, menyembuhkannya, memulihkannya, dan menjauhkan ular-ular itu dari antara mereka. Nah adik-adik, tadi kita udah nonton ya video tentang ular tembaga yang sampai pada hari ini dijadikan lambang untuk apotek. Ternyata umat manusia di zaman ini masih suka berlaku seperti bangsa Israel zaman dulu. Mereka suka melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bahkan seringkali mereka berbuat dosa dengan melanggar perintahnya. Namun, Tuhan itu tetap sabar dan mau mengampuni orang yang mau bertobat. Ular tembaga di atas tiang itu melambangkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang mau bertobat harus memandang kepada salib Kristus agar dia diselamatkan.
Bagaimana memandang salib itu? Bagaimana memandang Yesus itu? Memandang Yesus artinya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan menanggung semua dosa kita, menanggung semua pelanggaran kita, menanggung semua sakit penyakit kita. Bahkan segala kebutuhan kita pun Tuhan Yesus yang akan penuhi. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Walaupun kita sedang dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap percaya dan tetap bersyukur karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Oke adik-adik? Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik jangan lupa hafalkan ya ayat hafalan selama seminggu ke depan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Roh Kudus sudah memampukan kami untuk mengerti, supaya kami bisa melakukan semua firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang mendengar, Engkau memberkati kami yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali minggu depan di dalam ibadah online, di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya Dede, kita mau buat kreativitas tentang Allah sanggup melakukan perkara besar. Perkara besar apa aja sih? Sanggup menyembuhkan, sanggup menghibur, segala sesuatu yang Tuhan kasih pasti baik. Ya adik-adik, sekarang kita mau buat mahkota. Gimana sih Kak caranya dan apa aja sih barang-barang yang harus disiapkan? Oke, sekarang kita harus menyediakan kertas warna, ada gunting, ada spidol dan pensil, ada lem, dan uang logam. Yuk kita mulai ya. Mulainya caranya ambil selembar kertas, kita lipat menjadi 2. Lipat jadi 2 ya adik-adik. Lalu kita buka kembali, kita buat kembali, lalu kita gunting garis tengahnya. Lalu kita buat polanya seperti ini. Buat dulu kotak ya adik-adik. Lalu kita garis ke sini. Lalu ininya kita buat begini. Terus kita gunting adik-adik. Sesuai pola ya guntingnya.
Kita buat polanya. Lalu kita potong dan jadi deh mahkota kita. Gimana? Sekarang kita buat apa adik-adik? Buat ininya ya. Buletannya di mana? Di sini. Kita simpan di bagian putihnya ya adik-adik. Bagian putihnya. Yo, bagian putihnya kita bulatkan adik-adik. Satu. Yang warna merah juga ya, boleh. Kalian boleh ambil warna yang berbeda-beda. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tarang. Terus digunting akan menjadi hasilnya seperti ini. Setelah digunting, kita gunting, kita tempel baru adik-adik. Kita taruh dulu ya guntingnya, pensilnya, dan uangnya. Sekarang kita taruh dulu. Oke, sekarang kita tempel di bagian mahkotanya seperti ini nanti jadinya. Ya, terus kita kasih lem atasnya. Lalu kita tempel. Yang ini juga sama ya. Wow, nempel. Ini juga ya adik-adik. Nempel. Oke. Sudah jadi mahkotanya, Tarang. Terus kita tulis. Allah sanggup untuk. Nah, adik-adik bisa tulis di sini sanggup apa ya Allah buat adik-adik. Oh, sanggup buat menyembuhkan. Oh, sanggup untuk menghibur saya yang lagi sedih. Oke, sudah selesai kreativitasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.